guru yang telah memberikan kepada saya untuk menyampaikan, menyajikan tentang materi tentang membangun budaya positif di sekolah. Jadi saya Widuri Permata Anggarwini Rais SPD adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lombok Barat. Video ini dibuat sebagai bentuk aksi nyata terhadap modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, saya mohon untuk kita memulainya dengan berdoa kepada Pak Maksud. Silakan dipimpin teman-teman untuk berdoa di dalam hati saja. Silakan Pak. Ya, untuk kelancaran acara kita pagi ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama negara kita masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas doa yang dipimpin oleh Pak Maksud. Kemudian untuk mencairkan ketegangan kita pada siang hari ini, mari kita bertepuk semangat bersama-sama ya. Mungkin bisa kita letakkan pulpennya dulu, kita lepaskan segala aktivitas kita untuk sementara, kita bersama-sama untuk bertepuk semangat. Baik, tepuk semangat. Ya, kurang semangat. Bu Sri, pimpin dia Bu Sri supaya semangat Bu Sri. Silakan Bu Sri. Maju Bu Sri. Oke guys. Tapi kena kabel banyak banget di sini hati-hati. Tenang aja, nanti saya ngomong akan edit. Siap ya Bu Sri? Tepuk semangat ya. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan semangat tadi kita sudah semangat ya. Baik. Sudah ada. Baik. Untuk yang pertama, saya akan menyajikan sebuah video inspiratif untuk kita semua tentang batu. Itu tadi sebuah video tentang batu yang menjadi pertanyaan kepada saya. Pasti kita punya pemikiran tersendiri, punya persepsi masing-masing tentang batu tadi. Pertanyaan yang pertama yang saya ingin ajukan kepada Bapak Ibu Guru, bila Bapak Ibu Guru menjadi batu, apa rasanya? Menjadi batu yang tadi itu. Dia tidak berguna, salah tempat ya, tempatnya salah, mengganggu. Apakah dia mau menjadi pengganggu? Tidak. Apakah dia mau diletakkan di tengah jalan? Tidak. Apakah dia bisa berjalan sendiri batu itu? Tidak. Cuma lupa ngasih tahu sama orang yang mau. Iya. Entah
bagaimana ceritanya batu itu ada di sana. Kalau menjadi batu, saya menjadi batu, tentunya saya tidak mau berada di lingkungan itu. Tentunya saya ingin berharap, karena saya tidak bisa berjalan. Tentunya saya ingin dan saya sangat berharap saya diambil oleh orang lain yang melihat. Tapi kenyataannya justru orang yang tidak melihat yang mengambil batu itu. Saya yakin dari video inspiratif tersebut masing-masing kita punya persepsi yang berbeda. Tapi saya berharap persepsi kita tujuannya sama. Intinya adalah sebuah kebaikan. Kita masuk pada materi berikutnya, materi yang sebenarnya. Materi ini sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi saya memperbarui penampilan saja. Ya, membangun budaya positif di sekolah. Ini adalah contoh-contoh dari sikap budaya positif yang kita harapkan ada di sekolah kita. Yang pertama ada bersalaman kepada guru tanpa diminta ya. Kemudian yang kedua, ya angkat tangan dulu sebelum bertanya. Kemudian yang ketiga, budayakan antri. Yang keempat, membersihkan kelas ya, ada kerjasama di sana, ada gotong royong di sana. Kemudian ada kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir di gambar itu ada berdoa. Pertanyaannya, apa sih budaya positif itu? Dan mengapa sih kok budaya positif itu penting di sekolah? Kemarin Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan materi, saya juga sudah, tentang budaya positif. Tentunya ada di kepala Bapak Ibu guru tentang apa sih budaya positif itu. Silakan. Budaya yang baik. Budaya yang baik. Kemudian kebiasaan yang baik. Betul. Kemudian mengapa dia penting di sekolah kita? Membangun karakter siswa. Kemudian ada lagi, bagaimana Pak Jun? Supaya betah di sekolah. Betul. Iklim lingkungan sekolah yang positif. Ketika lingkungan sekolah itu yang positif, manfaatnya sangat besar untuk anak murid kita. Kita lihat, jadi budaya positif adalah sebuah cara yang mendorong tumbuhnya nilai-nilai kebajikan universal untuk mengembangkan karakter baik pada manusia sehingga tercipta lingkungan yang positif. Budaya positif itu penting di sekolah, tidak hanya di sekolah kita saja, tapi di seluruh sekolah yang ada di seluruh dunia. Kenapa? Karena dia mendukung perkembangan siswa, mendukung lingkungan belajar dan komunitas sekolah secara keseluruhan. Seperti batu tadi yang dibuang di jalanannya nggak tahu dari mana. Anak-anak kita, anak-anak didik kita lahir bersih seperti kapas, tanpa ada noda, tanpa ada kotoran. Kemudian ketika dia beranjak dewasa, berjalan dalam perjalanannya, dia sekolah, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan bekerja, dia bertemu dengan berbagai macam lingkungan. Ada lingkungan yang dia terima dengan baik di hatinya, ada lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Siswa kita terbentuk dari berbagai macam lingkungan tersebut. Jadi kita sebagai guru seyogyanya berusaha untuk memberikan lingkungan yang ideal untuk anak-anak kita. Kita berusaha. Jadi kalau tadi anak kita itu ternyata adalah batu, maka kita adalah guru yang buta tadi. Orang buta tadi kita ambil, kemudian kita tepikan supaya dia berada di lingkungan yang aman untuk dia. Kenapa sih penting budaya positif di sekolah juga? Latar belakangnya ini adalah kejadian-kejadian yang ada bukan di sekolah kita saja, tapi di seluruh sekolah saya yakin punya permasalahan ini semuanya. Kasus bullying semakin tinggi di Indonesia. Kemudian di jam belajar, anak-anak di jam kosong terutama keributannya seperti ini bolak-balik. Bu guru ajar kita, bu guru kok ribut, bu guru dia coret ini gitu. Kemudian
Kemudian ada anak yang berkelahi. Semua sekolah, bukan hanya sekolah kita. Anak buang sampah sembarangan, pagi udah disapu, bersih banget. Sudah ada bagian piketnya, baik sekelas maupun sekolah. Menjelang pulang sekolah, jangankan menjelang pulang sekolah, keluar main jam pertama sudah kotor. Karena tidak adanya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Padahal tempat sampah ada disiapkan. Anak tidur pada saat belajar. Kemudian anak membawa HP di dalam kelas. Kita lanjut lagi. Yang akan kita pelajari hari ini, yang akan saya sampaikan kepada teman-teman itu adalah konsep inti dari budaya positif. Itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada restitusi. Jadi restitusi itu terbagi 2. Jadi restitusinya ada 5 posisi kontrol guru, dan restitusi berikutnya adalah segitiga restitusi. Baik. Kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kita punya kasus. Silakan dibaca. Kalau Bapak bilang boleh baca sendiri supaya Anda meningkat literasinya. Silakan dibandingkan. Kita menjadi guru yang mana? Apakah kita Bu Desi ataukah kita Pak Saiful? Silakan dicermati kasusnya. Ambil aja belinya. Kira-kira Bapak, Ibu guru akan menjadi Bu Desi? Bukan akan, ini kenyataan kan, kita sering terjadi. Apakah kita adalah Bu Desi ataukah kita Pak Saiful? Kita Pak Saiful. Oh, Pak Mahnun mengatakan saya Pak Saiful. Bagus. Bagaimana? Bu Fit jadi siapa? Oh, tidak bisa dibaca. Budi selalu terlambat masuk kelas. Bu Desi mengajarnya setiap kali terlambat dengan harapan Budi akan belajar dan datang tepat waktu. Namun setiap kali ditegur, Budi merasa malu dan tertekan sehingga semakin sering terlambat. Reaksi Budi ternyata dia merasa dikontrol dan tidak berubah. Hasilnya perilaku buruk berlanjut terus. Di kasus kedua, jadi Budi ini selalu terlambat pagi hari. Misalnya kalau di SMP itu kan mata pelajarannya beda. Jam pertama di hari Senin mungkin Bu Desi, jam Selasa hari Selasa jam pertamanya adalah Pak Saiful. Nah di hari Selasa Budi terlambat lagi. Tadi di hari Senin. Di hari Selasa Budi terlambat lagi. Kemudian Pak Saiful yang mengajar. Pak Saiful memutuskan untuk berbicara dengan Budi secara pribadi, menanyakan alasan keterlambatannya dan mendengarkan dengan empati. Pak Saiful kemudian memberikan solusi seperti menyesuaikan jadwal tidur dan memberikan tanggung jawab tambahan di kelas. Jadi mungkin dia diberikan tanggung jawab, kamu bagian bersihin ini, jadi mau tidak mau dia harus bangun pagi dan harus berangkat ke sekolah. Reaksi Budi, dia merasa didengarkan dan dihargai. Hasilnya terjadi perubahan positif. Budi mulai datang tepat waktu karena merasa termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Kira-kira kalau disuruh memilih, Bapak Ibu guru mau jadi Pak Saiful atau Bu Desi? Jelas, kita maunya menjadi Pak Saiful. Ini adalah kasus yang saya berikan. Ini ada 2 teori, yaitu bila kasus yang ditangani oleh Bu Desi mengaplikasikan teori stimulus rangsang. Kalau Pak Saiful, dia mengaplikasikan teori kontrol. Ini dia, stimulus respon atau rangsang. Teori stimulus respon mengatakan bahwa kita punya kebutuhan yang sama kok. Seluruh anak-anak yang datang ke sekolah ini kebutuhannya sama, yaitu 1, belajar, terima ilmu, selesai. Kemudian kedua, semua orang melihat hal yang sama, perspektifnya sama. Guru melihat siswa sebagai siswa yang datang untuk sekolah. Siswa melihat gurunya sebagai orang yang mengajar dia, selesai. Seperti itu. Sebenarnya kasih sederhana itu, cuma saya sederhanakan saja. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita coba dia, kita tarik dia supaya memiliki pandangan yang sama
itu. Dia kan kalau kemarin sudah dibahas ya, apa yang kita yakini benar belum tentu benar diyakini oleh orang lain. Ya, kemarin ya ini Pak Lagi. Saya benar, kamu benar. Kalau semuanya benar merasa benar, terjadi gesekan. Itulah adanya munculnya nanti teori kontrol tadi nanti ini. Jadi dari stimulus rangsang itu seperti itu, stimulus respon ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak terlambat salah, anak berkelahi salah, negatif salah sudah. Anak mencuri ya salah, apalagi mencuri salah. Anak bolos salah, itu sudah pasti salah semuanya. Berikutnya stimulus respon mengatakan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian stimulus respon kalau orang lain bisa mengontrol saya pun bisa mengontrol orang. Itu stimulus respon. Kemudian kalau tidak bisa terjadi kontrol itu tidak berhasil, terjadilah paksaan. Kenapa terjadi paksaan? Bujukan itu gak berhasil. Satu-satunya cara saya paksa dia supaya dia mau ya atau mau tidak, seperti itu. Kemudian stimulus respon memiliki pemikiran kalau ada yang kalah pasti ada yang menang. Gak mungkin semuanya kalah, gak mungkin semuanya menang. Semuanya gak mungkin seperti itu. Yang satu kalah pasti yang satu menang. Dari situ muncullah teori kontrol. Di teori kontrol mengatakan bahwa kebutuhan anak yang datang ke sekolah itu nggak sama kok semuanya. Tidak semua anak datang itu kebutuhannya itu belajar. Mungkin kita memandangnya mereka belajar, tapi mungkin anak-anak di rumahnya, saya capek di rumah, diomel terus orang tua saya bercerai lah, ini itu segala macam. Dia datang ke sekolah untuk mencari apa? Kenyamanan. Dia menganggap sekolah adalah rumah keduanya. Tapi ternyata di sini juga nggak dapat rumah kedua itu, nggak nyaman. Dia bikin order di sini. Bisa jadi seperti itu. Itu terjadi kok di anak kita. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Anak-anak ini memandang kita berbeda-beda. Kalau Bu Su itu ya begini. Bu Winda seperti ini. Bu Ari seperti ini, beda lagi. Bu Sri orangnya seperti ini, beda. Mereka memiliki gambaran yang berbeda, tidak sama. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Mau negatif, mau positif, semuanya ada tujuan yang dilakukan. Ada. Misalnya mencuri. Kenapa dia mencuri? Dia memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kemarin saya baca di Alfamart ada kasus pencurian susu. Seorang bapak-bapak mencuri susu. Ternyata kenapa dia mencuri? Dia nggak punya uang. Anaknya butuh susu. Yang diambil saya ambil yang paling murah katanya SDM. Tapi bilanglah pegawai Alfamart, Bapak ambil itu harganya sekian puluh ribu, gaji saya cuma sekian, kita harus nombok sekian. Jadi keyakinan Bapak tadi itu benar. Saya harus kasih makan, saya harus kasih susu anak saya yang masih bayi. Benar. Pemikiran para pegawai Alfamart juga benar. Ada perbedaan di sana. Jadi setiap perilaku baik salah maupun benar dipandang oleh teori kontrol itu ada tujuan. Tujuannya adalah karena ada kekurangan dalam mencukupi 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, kalau di teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi cuma Anda tidak bisa mengontrol pemikiran orang atau pemahaman Anda terhadap diri kita, nggak bisa. Kita berlaku baik seperti ini terus berharap semua orang memandang kita baik, tidak bisa. Kalau katanya Ustadz Jimmy, saya mengikuti beliau. Jadi beliau mengatakan seperti ini. Ketika kamu ingin menyenangkan seluruh orang dengan tampil baik, dengan tampil sempurna, kamu ingin menyenangkan mereka semua. Ibaratnya kamu berjalan di sebuah jalan yang panjang, berliku-liku, bercabang-cabang, kamu tempuh naik turun, terjal, jatuh, bangun lagi, kemudian terus jalan sampai di ujung jalan tulisannya maaf, ini jalan buntu. Begitu katanya. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kita kontrol hanya diri kita sendiri. Berikutnya kolaborasi. Kalau tadi ada pemaksaan ya, tapi kalau di teori kontrol terjadi kolaborasi. Ada
konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kolaborasi dan konsensus inilah yang akhirnya muncullah model berpikir win-win solution. Kamu menang, saya menang, bisa. Kita ngobrol, yuk. Ada kolaborasi, ada konsensus. Saya maunya gini loh, dia maunya gini. Oke, kamu turunkan standarmu ke sini, saya naikkan standar saya ke sini. Sampai akhirnya kita ketemu di satu sisi. Teori kontrol seperti yang kemarin. Win-win tidak ada, lose-lose solution tidak ada. Yang ada win-win solution. Seperti kemarin Pak Maksud kita sudah terapkan. Pak Maksud saya nggak mau, pokoknya semua ini nggak mau. Nilainya seperti ini. Oke, kita akomodir. Kita naikkan, tapi nilainya tidak serendah kemarin, tapi tidak sampai 80. Itu contoh. Nanti saya tanya di situ. Kita lanjut. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, beliau mengatakan, saya sangat tertarik dengan kata-kata beliau. Mungkin kita hanya tahunya Engarso Sengtulodo, Madyo Mangunkarso, Tutmuri Handayani. Mungkin kita tahunya itu aja. Yang di depan memberikan contoh, yang di tengah membangun semangat, membangunnya, yang di belakang mendorong. Itu yang kita tahu. Ada banyak sekali buku-bukunya. Saya sangat tertarik. Ini sejak ikut PGP, saya beli bukunya online. Saya baca bukunya. Sampai saya bilang, kita ini punya pemikir gitu loh. Tapi kita kok pakai teori-teori orang luar? Ini luar biasa banget. Ki Hajar Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, di sana ada disiplin yang kuat. Di mana ada disiplin, di sana ada tanggung jawab. Tidak ada yang namanya kemerdekaan itu yang bebas, tidak ada. Ketika kita mengatakan kita merdeka itu bertanggung jawab. Di dalam kemerdekaan itu ada disiplin yang kuat. Kita nggak bebas, benar-benar bebas bukan. Kalau kita kemerdekaan yang benar-benar bebas, hancurlah dunia. Bagaimana Pak Guru Agama? Betul. Kita lanjut ya. Makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara ini terpaksa saya bacakan ya. Masalahnya ada teman-teman yang ternyata tidak terakomodasi tulisannya. Yang pertama, kata Ki Hajar Dewantara, disiplin yang sejati adalah disiplin yang berasal dari diri sendiri, bukan yang dipaksakan oleh orang lain. Kemerdekaan yang sejati hanya dapat dicapai melalui disiplin diri. Kemerdekaan tidak berarti kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Disiplin tidak hanya tentang kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tentang pengembangan karakter yang baik seperti tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Guru harus menjadi teladan. Sebenarnya kata harus itu sangat beban ya. Disarankan. Saya lebih suka mengatakan kata disarankan daripada harus. Beban untuk kita. Jadi guru harus menjadi teladan. Guru diharapkan menjadi teladan dalam disiplin dan menunjukkan bagaimana nilai-nilai kebajikan diterapkan dalam kehidupan nyata. Saya pernah menangani kasus anak yang terlambat waktu itu pacaran di hari Senin. Begitu banyaknya, mungkin masih ingat Pak Jun, masuk semua ke ruangan. Pertanyaan yang mereka tanyakan adalah, kalau guru boleh telat, Bu, kok kita nggak boleh telat? Itu pertanyaannya. Saya berikan, saya tahu saya salah, saya minta maaf. Awal ketika mereka bertanya seperti itu, jawaban saya waktu itu ada solis, saya ingat ada solis Aspak, anak kelas 7 yang terlambat. Kemudian saya dengan berbesar hati saya minta maaf. Bu Guru minta maaf mewakili semua teman-teman Bu Guru. Tapi Bu Guru jelaskan, saya kasih tahu mereka punya kesibukan seperti ini. Bandingkan dengan kalian tidak memiliki kesibukan ini. Saya mencoba mengajak mereka dialog untuk memahami kita. Jadi kalau kita mau mereka memahami kita, biarkan mereka memahami kita dan kita pahami dia. Win-win solution. Ya, kita lanjut. Ini kemarin sudah saya jelaskan, sudah saya bacakan juga. Saya sekarang minta tolong aturan pertama dalam ambil video, jangan membelakang. Saya minta tolong Bu Hida bagikan ke teman-teman semua satu kertas satu orang ya. Saya ingin Bapak Ibu Guru mendeskripsikan diri Bapak Ibu Guru ke dalam 5 nilai kebajikan. Contoh seperti ini. Saya mendeskripsikan diri saya. Saya adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, percaya diri, pekerja keras, dan
suka menolong. Saya mendeskripsikan diri saya seperti itu. Sekarang saya meminta kepada Bapak Ibu Guru untuk mendeskripsikan diri Bapak Ibu Guru ke dalam 5 nilai-nilai kebajikan universal. Saya yakin kok ini semua Bapak Ibu Guru punya. Semuanya ini Bapak Ibu Guru ada di dalam. Tapi kertasnya kayaknya nggak bakalan bisa muat kalau semuanya mau dituliskan. Jadi Bapak Ibu Guru tinggal memilih 5 saja. Silakan Bapak Ibu Guru tulis. Pak Mun sudah dituliskan? Mak sudah? Rumah? Sudah semuanya? Silakan tuliskan, saya tunggu. Saya orang yang seperti apa? Nanti kita bacakan satu-satu ya. Nanti Pak Mahmud silakan dipilih yang mana yang mau di-solve ya. Dideketin. Nanti teman-teman pakai masing-masing ini dibaca. Kita mulai nanti dari Bu Sud. Yang saudara terus semuanya mendeskripsikan dirinya masing-masing. Kepada teman-teman yang masih ada di ruang guru, kalau mau bergabung silakan ya. Kami salah namanya. Absen. Itu teori stimulus respon. Ini, tapi karena nggak bisa pakai yang kontrol. Ya, deskripsikan dirinya Pak Jun. Silakan Pak Jun mendeskripsikan dirinya Pak Jun dengan 5 nilai-nilai kebajikan universal yang di sini. Pak Jun pilih saja. Tadi saya sudah mendeskripsikan diri saya Pak Jun. Saya mendeskripsikan diri, pilih 5 saja. Contohnya ini Pak Jun. Nih, saya adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, percaya diri, pekerja keras dan suka menolong. Saya mendeskripsikan diri saya seperti itu. Silakan Bapak Ibu Guru. Sudah? Bu Sur siap? Belum? Mati ya? Kenapa dia mati Pak? Baterainya. Baterai ini. Masa kita yang baca nggak usah Iya sih? Nongkalan betul kan tadi full dibilang. Tapi kalau saya sama punya baca bakal ditambah sampai tidak bisa disembunyikan. Baterainya Pak. Nggak apa-apa. Ini mau dijeda atau gimana? Kita dulu dan Boleh bro, mendeskripsikan orang lain ini? apa? Harus diri sendiri. Diri sendiri. Aku pemilih Indonesia. Silakan. Mana dia Bu? Iya kayaknya ya. Buat. Apa? Tahu sama ini jeda. Nggak apa-apa jadi ya. Nanti saya akan tanya. Kan berat kan. Kamu di luar. Semuanya memang kita punya semua. Saya yakin teman-teman semua punya ini. Tapi saya cuma minta 5 saja. Kerayakan nanti Bapak Ibu menulis 5 aja. Ya, 5 punya pasti punya.
Ayo Bu, Rizka. Deskripsikan diri Anda dalam 5 nilai. Oh, aku beriman bertakwa. Ya, tulis. Tuh, Tulis masa sebutkan. Tulis. sikat. Bertakwa. Terus menjadi manusia yang anu dulu untuk bertakwa kepada Yang Maha Esa. Jadi manusia itu berada. Bertakwa dulu. Cari yang jarang. Dia masih nanti kira mama ini masih. Yang kebanyakan orang punya. Apalagi saya anu. Ya iya teman kasih tes. Sendiri soalnya. Gak usah tulis nama ya. Ini bacaan Mesa. Masa disuruh baca sendiri kok? Oh, Iya. Saya Mau ingat pertama. Diri ya terpilih. 5. Baca sendiri sih kalau ya di rumah. Baca sendiri daripada tidak punya serta apa memang. Ini panjang. Oh gitu. Tadi kan mati. Ini langsung otomatis nyambung lagi apa enggak? Enggak. Satu deh. Enggak, itu kan ada. Aku nih ya. Tadi Pilih mana? Orang itu ada berkembang biak baru berarti kebinekaan. Iya, sampai ada meningkat. Aku rasa ke. Ini ya ini. Ada sedikit pengembangan itu kan kembang ada nama. Nah, ini nontek, bis nanti kalau nontek. Masa yang tadi? Cari lagi mana sih lagi istimewa saya. jangan ada tulisan yang Anak jam saya tulis dulu lah. karena yang kusur. Saya masih di sekolah mulai nanti ya. Sekolah kan mulai ya. Berapa panas di mana? Cuma laptop ini aja. Hai Batur, ini aku nih. Tenang baik. Mungkin di teman-teman. Aku kan rezeki nih. Rezeki kita. Ini waktu tulis saya lepas. Ini. Oh, boleh. Oh, yang pakai yang ini. Sama. Wah, harus di program loh ya. Wah, aku deh aku. Belum aja padu. Lagi udah bisa sebenarnya. Akak dong berarti binekaan kalau udah berkembang biak. Bisa banyak Wah, Telepon di gak padu. Siap. ya. Ini beriman tuh. Oh, aku pengen tahuan. Itu yang paling Supaya enggak sama. Ya biarin aja sama. Pengen tahuan. Lah. Iya kan? Baik, sudah Bapak Ibu? Nah. Kita mulai bacakan masing-masing ya, dimulai dari Usun. Silakan Usun. Silakan Kak. Iya dong. Langsung kasih ke Bu Minda. Jangan. Saya mendeskripsikan diri saya sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, suka bekerja sama, mandiri, suka menolong, dan toleransi. Tapi kalau mandiri ini perlu kerjasama. Kalau suka mandiri. Ya, nggak usah protes. Mandiri. Saya adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, toleransi, menghargai, dan jujur. Si Jujur yang ngomong ini.
lanjut. Bosan saja mengakui. Manusia yang kuat adalah manusia yang mau menerima kekurangannya. Untuk itu selalu sabar, ikhlas, bertanggung jawab, setia dan sederhana. Ada dalam diri kita masing-masing. Oke. Hah? Bagaimana kan? Netizen jangan bulat ya. Ya. Saya adalah orang yang beriman dan bertakwa, bisa bekerja sama, berempati, menghargai dan suka menolong. Oke. Nah, udah mah dari pulang dong. Oh iya. Kasih belakang dah, kasih belakang. Pandi. Oh, baik. Iya, silakan Pandi. Ya, kalau untuk saya menggambarkan diri saya berdasarkan universal nilai-nilai Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya mungkin termasuk ke dalam golongan-golongan orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga bertoleransi, cinta kepada Tuhan dan segenap apa yang telah diciptakan. Kemudian juga berempati. Kemudian ada rasa keingintahuan, rasa penasaran terhadap semua hal. Saya mendeskripsikan bahwa saya adalah seorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, keingintahuan, kerjasama dan percaya diri. Suka berdua. Nah, kalau diri saya ini yang pertama, yang jelas bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berimannya. Yang kedua, bertanggung jawab. Insya Allah saya bisa bertanggung jawab. Yang ketiga, bekerja sama. Yang keempat, menghargai orang lain. Insya Allah saya hargai teman-teman. Yang kelima, percaya diri. Yaitu nanti kredit percaya diri. Kamu udah pernah ini suka kalah dong. Apa yang mau jawab apa? Dia digundul langsung pilih diri. Silakan. Saya adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusaha mandiri dan kreatif, memiliki sifat empati dan berusaha saling menghargai. Silakan Pak Najam. Saya mendeskripsikan diri saya. Saya adalah orang yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bergotong royong, kerjasama, cinta Tuhan dan segenap ciptaan. Bilang depan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini dari saya ini. Saya mendeskripsikan karena ini tidak boleh mendeskripsikan orang lain. Jadi yang mau tidak mau. Saya adalah orang yang mandiri, suka bergotong royong, toleransi, dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, serta percaya diri dan komitmen. Nah, itu. Terima kasih. Masih batuk. Udah selesai. Batuk. Sengaja juga batuk itu. Mak. Ya, Mak. Yang terakhir. Ini Mama, ini. Kreatif itu. Batuknya ada batuk aja. Lekas nanti itu. Jadi Lanjut. Kemang. Saya adalah Jadi saya mendeskripsikan diri saya sebagai orang yang beriman terus dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masih mandiri kan? Hanya kamu yang Yang percaya diri
Cinta saya. Ayo cinta siapa? Ya, lanjutkan cinta siapa dulu. Sebut namanya. Toleransi dan suka menolong. Menolong siapa? Ya, menolong siapa? Oh, itu tulisan ya. Saya mendeskripsikan diri saya sendiri sebagai orang yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Percaya diri, kerjasama, kreatif dan bergotong royong. Bisa nih sedap. Oh ini ada setiap saya. Ya itu langsung berbagi. Terakhir ya. Jadi untuk mendeskripsikan diri, kalau mau diminta semua mungkin semua di sini. Tapi ya silakan Bu Ina dicatat Bu Ina. Berarti saya harus cari yang berbeda ya. Ada rekamannya. Jadi mungkin kalau untuk yang versi berimannya kita semua beragama jadi tidak masuk dalam list karena itu sudah melekat dalam diri seseorang. Yang berikutnya itu yang pertama itu antusias. Jadi terkadang saya itu memang suka antusias terhadap segala sesuatu yang kira-kira unik. Apalagi janda boleh. Nah itu apalagi itu. Apalagi kemudian yang berikutnya itu mandiri. Sekarang sudah bisa mandi sendiri. Kenapa? Ada yang nanya di sana nggak bisa diri Pak. Kemudian kreatif, ya, percaya diri, kreatif dan kerja keras yang sebelahnya. Kemudian berkebinekaan global sudah berapa tadi itu? Sudah itu berarti pas sudah 5 itu saja. Ya, tinggal Palma. Palma nih milihnya profil pelajar Pancasila. Kan itu ada di belakang. Penyala aman. Ya. Saya adalah orang yang beriman dan selalu jujur, ya, dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Dan mandiri, selalu jujur dan suka menolong. Ya, terus. Baru dua. Itu soalnya Baik Bapak Ibu, berikan tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Berikan tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Itu adalah nilai-nilai kebaikan universal. Kenapa saya ingin meminta 5? Saya yakin ini semuanya ada dalam diri setiap ibu. Kalau misalnya Pak Aldi bilang, ya ada tuh sama-sama cek ya, sama-sama berapa persen, tapi saya yakin kita semua punya ini. Semua kita punya. Kita lanjut. Ini kita akan masuk. Saya akan speaking. Kalau saya nggak punya ice breaking, kebetulan saya nggak punya ice breaking. Ini adalah video inspiratif berikutnya yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu guru. Jadi ini ice breakingnya. Aku bisa melihat betapa luasnya. Memanjat adalah hobiku. Meski kadang-kadang aku lebih sering kena marah ibu. Lantaran ibu takut aku jatuh dari pohon. Tapi aku suka memanjat pohon. Bisa memetik buah sirsak
pohon yang ditanam di halaman kecil depan rumahku. Dan dari ketinggian, aku bisa melihat betapa luasnya dunia. Duniaku, dunia anak-anak sepertiku. Dan satu lagi, aku bisa melihat teman-temanku tanpa perlu mengangkat kepalaku ke atas. Tapi kalau sudah turun dari pohon, aku kembali lagi menjadi adul. Adul yang terlihat tidak sempurna dengan kaki-kaki mungil yang berjalan merangkak, dibantu kedua tanganku agar aku bisa lincah bergerak. Bagaimana perasaan Bapak Ibu melihat Adul? Bangga juga ya lihatnya ya. Ini sangat berkaitan dengan materi berikutnya. Empati di sini. Ya? Empati atau apa? Iya. Jadi kita lanjutkan ke materi kita. Kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Ada kasus? Silakan dibaca. Rina sering terlambat mengumpulkan tugas. Guru mengancam akan memberi nilai 0 jika Rina terlambat lagi. Reaksi Rina, karena takut nilai 0, Rina mengumpulkan tugas tepat waktu. Namun dia merasa tertekan dan tidak menikmati proses belajar. Hasilnya, Rina berhasil menghindari hukuman, tetapi tidak mengalami peningkatan motivasi atau minat dalam belajar. Berikutnya, kasus berikutnya tentang Dani. Dani selalu ingin mendapatkan pujian dari guru. Dia mengerjakan tugas dengan baik karena tahu akan mendapatkan stiker bintang emas. Reaksinya, Dani berusaha keras untuk mengerjakan tugas dengan baik agar mendapatkan penghargaan. Hasilnya, Dani tergantung pada penghargaan eksternal untuk tetap termotivasi. Kalau nggak dapat bintang emas mungkin nggak begini Dani. Kasus berikutnya, Lisa Blackpink ya. Lisa menikmati belajar dan merasa bangga saat bisa memahami materi baru. Dia mengerjakan tugas dengan baik karena ingin menguasai pelajaran. Reaksinya, Lisa merasa puas dan bangga dengan pencapaiannya sendiri tanpa perlu pujian atau hadiah dari luar. Hasilnya, Lisa menjadi lebih mandiri dan termotivasi untuk terus belajar karena dia menghargai proses belajar itu sendiri. Dari ketiga kasus tersebut, kemarin kan kita sudah diberikan paparan oleh Bapak Laluarida Dinata. Jadi kita punya 3 kasus. Jadi menurut Bapak Ibu dulu sekalian, 3 kasus ini termasuk di motivasi yang mana? Silahkan. Kita kemarin sudah belajar motivasi eksternal dan internal kan? Silahkan. Nah, itulah kalau yang kasus pertama.
eksternal. Ya, kasus yang pertama dan kasus yang kedua masuk di eksternal, itu benar. Kasus yang ketiga internal. Sekarang di kasus di motivasi eksternal itu sendiri ada dua dan terpisah. Ada yang negatif dan ada yang positif. Di kasus tersebut antara dua kasus pertama dan kedua tadi, yang positif yang mana? Ya, tentunya ini ya. Kasus kedua. Jadi gak ada yang salah dengan motivasi eksternal. Tidak ada yang salah dengan motivasi internal. Gak ada. Tetapi kita diharapkan sebagai guru memunculkan motivasi internal dari dalam diri siswa tersebut. Kalau kita jadi guru, masa sih kita mau jadi guru yang jahat terus-terusan ngancem gitu? Kamu saya kasih 0, secubit kamu nanti segini. Masa kita mau jadi guru yang seperti ini terus melekat loh di kepala anak? Kita adalah guru yang kejam. Kalau di sini saya senang sama guru saya. Wih, saya selalu dikasih stiker, dikasih permen, dikasih coklat, dikasih ini itu segala macam. Pas gurunya nggak masuk, diganti sama guru lain. Nggak ada itu, males dia belajar. Tekor gurunya. Berikutnya, tentunya kita memilih si Lisa yang memiliki motivasi internal karena dia merasa menghargai dirinya sendiri dengan cara belajar. Apa sih perbedaan utama? Tadi sudah ya, perbedaan utama antara motivasi eksternal dan internal. Perbedaannya apa? Kalau dari eksternal berasal dari luar, kalau internal berasal dari dalam. Bagaimana perasaan siswa dalam masing-masing situasi? Tadi kita sudah lihat. Pendekatan mana? Menurut Bapak Ibu Guru, pertanyaan ketiga, pendekatan mana yang lebih efektif dalam jangka panjang untuk pengembangan karakter dan prestasi siswa? Yang mana? Pendekatan yang mana? Kasus 1, 2, atau 3? Jelas, yang ketiga, yang menumbuhkan motivasi internal. Ini sudah saya sampaikan kemarin tentang motivasi perilaku menurut Diane Goshen. Tadi juga sudah diaplikasikan. Kita lanjut saja. Kasus berikutnya. Kita masuk ke kasus berikutnya tentang Pandi, kelas 7. Pandi ketahuan merusak kursi di ruang kelas. Bu Sri sebagai wali kelas mengajak Pandi untuk berbicara secara pribadi. Jadi Bu Sri bilang, kok Andi ya? Maksudnya, ya Andi ya, gak cocok. Andi dengan merusak kursi, kita semua jadi tidak nyaman saat belajar. Dan pihak sekolah harus mengeluarkan biaya untuk memperbaikinya. Menurutmu, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kursi yang rusak ini? Dia nanya. Kemudian si Andi mengusulkan untuk membantu memperbaiki kursi atau mencari kursi pengganti. Bu Sri mendukung ide Andi dan mereka bekerja sama untuk memperbaiki kursi tersebut. Setelah itu, Bu Sri mengajak Andi untuk merefleksi perilaku dan dampaknya. Andi, apa yang kamu pelajari dari kejadian ini? Bagaimana perasaanmu setelah kita memperbaiki kursi bersama? Hasilnya, Andi tidak hanya memperbaiki kesalahan, tetapi juga belajar tentang tanggung jawab dan pentingnya menjaga lingkungan kelas. Ia merasa dihargai karena diberi kesempatan untuk menebus kesalahan dengan cara yang konstruktif, bukan hanya dihukum. Pendekatan ini membantu Andi mengembangkan karakter yang lebih kuat dan tanggung jawab pribadi, serta memperkuat hubungan positif dengan gurunya. Sama nih kejadiannya kemarin. Nih pintu kelas 6 jebol. Gara-gara siapa? Randu. Saya lagi ngerjain apa yang kemarin? Oh, lagi ngelatih siswa MC atau nyanyi kalau nggak salah. Tiba-tiba ada siswa yang datang, Bu Guru, Randu, nendang pintu, lari. Kemudian saya mau marah, ya jelas marah. Ini kok bisa begini? Tapi saya tanya dulu Randu kenapa begini? Saya tanya dulu, kenapa begini? Randu jawab, Bu Guru, pintu ini nggak bisa ditutup. Kemudian ketika ditutup kekunci, teman-teman yang latihan lari kekunci semua mau keluar nggak bisa keluar. Saya buka, saya dorong, mungkin terlalu keras, akhirnya jebol. Siapa yang kita salahkan, gitu kan? Dia melakukan sesuatu, maksudnya baik, tapi mungkin karena terlalu bersemangat untuk buka pintu, jebol. Yang ini sekolah, gitu kan? Nah, ini adalah hal-hal yang saya lakukan, ada yang saya berikan atau yang saya sampaikan. Ini berkaitan dengan disiplin positif dan restitusi. Ini kemarin juga saya sudah
menyampaikan. Jadi tadi itu adalah restitusi, menanyakan dulu, tanya dulu alasan kamu apa, kenapa, siapa tahu anak itu nggak salah. Kita lanjut lagi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemarin juga sudah dijelaskan kalau hukuman itu dia fokus memberikan rasa sakit atau ketidaknyamanan sebagai balasan atas perilaku negatif. Hukuman hanya efektif pada jangka pendek karena tidak mengajarkan siswa untuk memahami dan memperbaiki kesalahan mereka dan cenderung membuat siswa trauma. Kemudian konsekuensi alami atau logis yang terjadi sebagai hasil dari perilaku. Konsekuensi lebih mendidik daripada hukuman, tetapi masih berfokus pada dampak negatif dari perilaku. Restitusi adalah proses positif yang membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dan mengembalikan keseimbangan dalam hukum. Tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah dengan hukuman. Setiap anak bisa dihukum. Tidak ada yang salah dengan konsekuensi, tapi diharapkan guru melakukan restitusi. Nah, ini dia yang menarik kemarin katanya Pak Masud dihukum karena penghargaan. Ini kan dihukum dari dunia penghargaan. Nggak ada yang salah dengan penghargaan. Tadi ada motivasi eksternal, dia masuk pada motivasi eksternal tapi yang positif. Jadi nggak salah. Penghargaan itu sama sekali tidak salah. Tapi akibat dari penghargaan adalah ada pengaruh jangka pendek, kerugian penghargaan dan penghargaan hukum itu bisa dibaca sendiri. Untuk lebih jelasnya, ini adalah penghargaan yang harus kita hindari kepada siswa. Jadi di sini dalam konteks pendidikan ya, dalam konteks pendidikan. Yang pertama, penghargaan berlebihan atau over rewarding. Jadi ketika anak dikit-dikit kita kasih penghargaan, hal kecil saja langsung kita kasih penghargaan. Kamu hebat, pintar, saya kasih kamu ini. Oh ini, so kamu hebat, langsung. Terlalu sering over, itu tidak baik. Kemudian yang kedua, penghargaan yang kompetitif. Misalnya, dia paling pintar nih, murid saya paling jago, dia pokoknya paling pintar di pelajaran saya bangga sama dia. Saya ini pokoknya dia ini dengan teman-temannya. Hal itu membuat kecemburuan sosial pada teman-teman. Dipuji, pokoknya dia paling biasa depan teman-temannya. Teman-temannya apa? Dia akan merasa bahwa ya, saya sudah kok bagus seperti ini, saya juga sama seperti dia, tapi kok saya nggak dipuji ya? Kenapa? Oh, pilih kasih ke dia gitu. Ada perasaan seperti itu. Kemudian penghargaan yang tidak konsisten. Hari ini dia dapat nilai 90, dia dapat dikasih penghargaan. Besok dia dapat nilai 90 juga, tapi ada yang dapat nilai 100, tapi dia dapat nilai 90 juga, tidak dikasih. Hari ini mungkin dia melakukan kebaikan, buang sampah pada tempatnya, kemarin bagus kamu. Terus tiba-tiba dia buang sampah pada tempatnya, tidak ada lagi penghargaan. Jadi tidak konsisten. Anak bingung. Sebenarnya yang menjadi standar penghargaan untuk guru ke kita itu apa sih? Dia anak bertanya. Kemudian penghargaan material berlebihan. Contoh, kita orang tua lebay biasanya. Ini jadinya pendidikan ya, masih orang tua parenting gitu ya. Misal anak kita baru lulus apa gitu kan, ibu beliin saya HP, wih langsung dibawa iPhone 15 langsung, sangat berlebihan. iPhone 15 kali bayar ya, masih kemahalan Pak. Jadi itu yang kita hindari. Jadi yang kita hindari itu adalah penghargaan yang diberikan dalam konteks pendidikan itu harus mempertimbangkan efek jangka panjang terhadap motivasi dan perkembangan karakter siswa. Penghargaan itu harus adil, konsisten dan proporsional untuk memperkuat motivasi. Ingat, motivasi intrinsik. Jangan sampai anak yang kita puji terus dia mau bekerja hanya gara-gara dipuji. Terus kita buta sama orang, sama anak yang mempunyai motivasi intrinsik. Dia nggak mau kerja. Udah langkah, aku nggak mau lagi, saya sudah capek saya. Begitu ininya. Jadi harus proporsional, adil, konsisten untuk memperkuat motivasi intrinsik dan menghindari dampak negatif seperti ketergantungan terhadap penghargaan, persaingan tidak sehat, dan ekspektasi yang tidak realistis. Begitu. Kita lanjut. Penghargaan wajib diberikan, jelas wajib. Penghargaannya bagaimana? Penghargaan verbal boleh dan umpan balik positif. Contoh,
ketika siswa, sering saya lakukan ini, tapi saya belum tahu kalau ternyata ini masuk dalam ini ya. Ketika dia melakukan presentasi, saya selalu bilang, gak apa-apa, kamu bisa kok, bisa, silakan, ayo presentasi. Gak apa-apa sambil baca buku, gak apa-apa, saya videokan. Ini hasilnya, saya tunjukkan videonya. Bagus kan? Beri tepuk tangan. Hanya itu, ada alasannya. Kemudian ketika saya mengatakan kelompok yang paling bagus presentasinya adalah ini karena dia paling kompak. Ada yang presentasi, ada yang jadi moderator, ada yang saya jelaskan. Kita menjelaskan alasannya. Jadi itu jatuhnya adalah umpan balik positif. Berikutnya penghargaan non material. Jadi tidak memberikan bintang emas. Biasanya APK suka ya, tapi kita diharapkan untuk tidak memberikan itu. Boleh, bukan tidak boleh, boleh tapi jangan terlalu sering. Kemudian penting sekali memberikan penghargaan atas upaya dan proses belajar. Contoh ya, saya punya siswa, ini saya sebut siswa saya, Ita Nirmalasari, anaknya agak lambat, benar nggak? Ita Nirmalasari, anaknya agak lambat. Kemudian saya memberikan 5 soal. 5 soal itu saya minta tolong dia untuk mengerjakan. Soal pertama dia benar, soal kedua dia benar, ketiga dia salah. Saya suruh balik, baju lagi, bolak-balik Ita Nirmalasari itu sampai akhirnya 5-5-nya benar maju ke saya. Ketika sudah selesai, saya berikan tanda cinta, love gitu. Kamu hebat. Saya bilang hebat. Kamu gigih. Kamu tidak pantang menyerah. Kamu berkali-kali sampai akhirnya selesai. Ada teman kamu yang lainnya dia nggak kayak gitu. Tapi kamu hebat. Jadi kita ngomong langsung penghargaan atas upaya dan proses belajar. Dia tidak merasa gagal meskipun dia berkali-kali temannya sudah selesai. Riana, oh yang sudah selesai dapat dia 100 cepat. Kita bolak-balik harus dapat 100. Yang kita hargai adalah bukan 100-nya, tapi prosesnya, upayanya, usahanya, itu yang kita hargai. Kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik tujuannya. Berikutnya, penghargaan dalam bentuk kesempatan. Contoh niat. Saya sebut siswa saya saja. Niat. Kita ikutkan dia FLS 2E. Saya bilang, niat, kamu jauh lebih bagus suaramu dari teman-teman kamu. Kamu memiliki kesempatan untuk mewakili sekolah. Di sini kamu sudah jadi pemenang. Tapi kamu nggak perlu jadi pemenang di sana. Yang penting kamu ikut, termotivasi dia, senang dia. Kalau latihan nggak perlu capek manggil. Kadang capek manggil ke mana? Kadang dia WA saya, Bu, besok kita latihan. Bu, maaf ya, saya nggak latihan soalnya saya sakit. Bu, hilang suara saya, batuk. Dia jawab saya, dia WA saya, inisiatif sendiri. Berikutnya penghargaan sosial. Ini yang paling penting. Contoh, murid saya tadi kelas 7, siapa namanya? Opan? Adiknya Riza? Alvan ya? Si Alvan, Masya Allah luar biasa. Si Alvan itu pagi datang. Saya datang pagi, dia sudah datang. Dia sudah nyapu kelasnya. Kemudian dia sudah menyapu halamannya. Dia sudah melakukan itu. Kemudian kita paling enak nyuruh. Kemarin kegiatannya Bapak Kepala Sekolah, dia yang bolak-balik ambil kabel, dia yang bolak-balik ambil ini. Itu karakternya sangat baik. Tapi apakah dia pintar? Enggak. Ini yang diminta. Pendidikan itu ini yang diminta. Motivasi intrinsik ini, karakter yang diminta. Penghargaan penting. Ada yang wajib diberikan, ada yang tidak diberikan, tidak wajib diberikan. Saya lanjutkan. Penghargaan yang tepat dapat memperkuat motivasi intrinsik, mengakui upaya proses belajar, serta memberikan siswa kesempatan untuk berkembang lebih lanjut. Dengan memberikan penghargaan yang berfokus pada usaha, peningkatan dan kontribusi positif, guru dapat membantu siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk terus belajar dan berkembang. Dia tak akan berhenti belajar. Ya, kita selingi masuk, kita selesai di bab kedua. Menjadi? Ya, maksudnya gimana? Ice breaking lagi ya, video inspiratif. Pak, hilang lagi.
Speakernya sudah hilang itu. Enggak ada suaranya di sini muncul. Ayo, jalan. Salon ini terus dia jajan nanti. Anu mah duduk. Mati lain. Kenapa adanya? Jadi mana sama aja? Ya, dulu mobil rasanya dengan terus bayar, konektif. Ada yang tersuci. Coba ulang sih. Ini doang mau kode dari mana rezeki. Mana Pak ada mau? Oh, yang belum tepat. Nggak mau Pak. Ada sekolah. Kenapa? Kok dia begini Pak? Pangan di dong, kita menjelah, pengajian di bawah. Ada ya Bapak, ada dulu sama kayak laptopnya Pica ini. Ya, Pica juga begitu, makanya saya pakai laptop saya sendiri terus akhirnya. Ini laptop siapa ini? Ini Bu Pak Najam, soalnya saya nggak bisa nyambung. Nah, nyambung kan. Volumenya nih hilang deh itu. Mati. Oh, Mat.
paling di satu. Ini asuhan soalnya. Aku kira menolak pasti jadi. Jadi Bapak Ibu Guru, kalau tadi video adul, itulah yang kita viralkan, itulah yang kita berikan penghargaan. Hal-hal yang seperti itu yang bisa merubah karakter. Seperti tadi juga inilah yang kita viralkan. Hal-hal yang memiliki karakter yang kita berikan penghargaan. Motivasi intrinsik itu bisa kok dia ngambil dengan saking kepinginnya, kan dia butuh cuma sebelah sepatunya, tapi dia memutuskan untuk melemparkan, untuk memberikan kepada anak tersebut. Hasilnya apa? Dia mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Sepatu mahal itu miliknya dia. Itu yang diminta dari penghargaan di bidang pendidikan. Ya, kita lanjut. Keyakinan kelas. Ini kemarin sudah. Tidak ada yang salah dengan peraturan. Kalau kita misalnya naik motor, misalnya sepatu deh. Tadi tentang sepatu. Kita punya peraturan di sekolah kan, harus memakai sepatu. Tapi anak-anak nggak mau pakai sepatu, betul? Nggak mau, banyak yang nggak mau pakai sepatu. Coba kita sekarang ajak mereka dialog. Kita berikan pemahaman, sepatu itu bukan untuk keren-kerenan, tapi sepatu itu untuk melindungi kakimu, supaya nggak luka ketika main di sekolah. Bukan sekedar rapi saja. Berikan pemahaman tentang fungsi sepatu itu apa. Kemudian, mengapa keyakinan kelas lebih efektif? Bisa dibaca sendiri, karena dia yang paling penting lebih meningkatkan motivasi intrinsik di pada siswa itu. Karena kita ajak mereka memahami kenapa sih peraturan itu dibuat, untuk kebaikan kamu. Alasannya apa? Kita untuk kebaikan mereka. Keyakinan kelas diharapkan disusun bersama murid-murid kita semua. Kemudian keyakinan kelas jauh lebih fleksibel dan mudah diterapkan. Kita lanjut. Kalimat keyakinan kelas kemarin sudah bersifat abstrak, pernyataan universal, dan seterusnya. Kalimat keyakinan kelas ini adalah keyakinan kelas untuk kelas 1, berbeda ya dengan kelas 5 dan berbeda juga dengan kelas 7. Jadi berbeda bentuknya. Kita lanjut pada 5 kebutuhan dasar. Halo sahabat inspirasi kali ini akan menjadi saat kita dari orang lain. Semoga bermanfaat. Ini dia kisahnya. Pada suatu sore di saat matahari terbenam, seorang petani di rumahnya sambil menikmati udara senja yang sejuk. Di depan rumah itu merupakan jalan menuju desa, sehingga sering dilalui banyak orang. Sore itu, beberapa orang terlihat melewati depan rumah si petani dan melihat apa yang sedang dilakukannya. Orang pertama yang lewat melihat petani tersebut dan dalam hatinya berpikir bahwa pria ini pemalas, tidak bekerja, dan menghabiskan sepanjang hari duduk di teras rumahnya. Kemudian lewat orang kedua dan dia berpikir bahwa si petani ini pasti penggoda wanita. Dia hanya duduk di sana untuk melihat perempuan dan memberikan komentar tentang mereka. Orang ketiga yang sedang menuju desa berpikir bahwa pria ini pasti pekerja keras. Dia banyak bekerja sepanjang hari dan sekarang sedang menikmati istirahat yang pantas di sore hari. Sahabat Bagia Studio, sebenarnya kita tidak tahu apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh si petani. Namun kita bisa menduga siapa 3 orang yang melintasi jalan menuju desa itu. Orang pertama sepertinya orang yang malas, yang kedua orang yang sering memiliki pikiran yang kotor, sedangkan orang ketiga adalah orang yang rajin. Saat seseorang berpikir atau berkomentar, sebagian besar mencerminkan dirinya sendiri, terutama saat dia berbicara tentang orang lain. Karena pikiran kita, pendapat kita tentang orang lain akan banyak dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki. Jadi, sahabat Bagia Studio, jika kita sering berpikir negatif atau berbicara negatif tentang orang lain, cobalah sejenak berhenti dan introspeksi terhadap diri kita sendiri. Jika kamu suka dengan video seperti ini, mohon bantu like, share, dan subscribe channel kami ya. Sampai jumpa. Ya, ini maksudnya adalah kita
sendiri. Apa yang kita pikirkan itu sebenarnya itulah kita. Ketika kita melihat orang seperti ini, kita berpikir seperti itu kita. Itu kita. Ya. Jadi jangan pernah, kalau ada istilah don't judge cover by its book. Ya, jangan ngejudge sebuah buku dari sampulnya saja. Berarti teman-teman jangan marah kalau ada orang. Berarti itu betul Ada semangat ya. Berarti menolak event. Menurut teori ini kan kita. Ya, kita langsung kita jalan agak cepat saja. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini. Kemudian ini sudah saya sampaikan kemarin kan tentang Ibu Ambar. Ini sudah tidak perlu disampaikan ulang. Terus ini analisis 5 kebutuhan dasar juga sudah saya sampaikan kemarin ini. Kemudian kita masuk pada 5 posisi kontrol. Ini juga sudah saya sampaikan. Ya. Apa yang posisinya 5 posisi? Ya, nggak apa-apa. Sini nanti potong-potong aja. Penghukum atau punisher seperti ini. Membuat rasa bersalah. Guilt tripper seperti ini. Kemudian teman. Sebagai teman. Ini contoh dialognya. Kemudian sebagai pemantau. Yang diharapkan yang terakhir, kita sebagai manajer. Jadi kita melibatkan murid dalam menemukan solusi untuk masalah mereka sendiri, mendukung mereka untuk bertanggung jawab atas perilaku. Contoh dialog tadi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Itu posisi sebagai manajer. Kemudian kalau kita menyelesaikan masalah menggunakan 5 posisi kontrol sebagai posisi manajer, maka kita akan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi sebuah proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua untuk mengelola disiplin dan perilaku di sekolah atau rumah dengan tujuan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, di mana siswa merasa aman untuk mengakui kesalahan mereka, belajar dari pengalaman tersebut dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. 3 tahapan yang dilakukan, ada validasi tindakan, ada yang pertama menstabilkan identitas dulu, kedua validasi tindakan, ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian ini menstabilkan identitas itu bertujuan menciptakan rasa aman dan stabilitas dalam diri siswa setelah mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran. Langkah ini akan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berikutnya, validasi tindakan yang salah, bertujuan untuk memahami alasan dibalik tindakan siswa tanpa menghakimi mereka. Ini membantu siswa merasa didengar dan dipahami, serta membuka jalan untuk refleksi dan perubahan positif. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas, membantu siswa merefleksikan keyakinan dan nilai-nilai yang mendasari tindakan mereka serta mendorong mereka untuk mempertimbangkan keyakinan yang lebih positif dan konstruktif melalui pertanyaan-pertanyaan bermakna. Kita bermain peran yuk. Terakhir sudah ini. Kita bermain peran. Saya membutuhkan 2 orang sebagai volunteer maju ke depan sebagai Abi dan Roshid, kemudian 1 orang guru sebagai gurunya. Silakan. Silakan. Ayo, sok masuk. Ayo. Ayo sini aja. Ayo dong. Ayo dong. Ada nih, ada teksnya nih. Ayo, masuk jadi guru. Apa Wisna? Masing-masing nih. Nih, Pak masuk. Ayo, Musri. Tinggal belajar. Ini tinggal belajar, sudah ada ini. Sudah ada teksnya. Saya guru nih. Enggak, Bu Guru ini di sini. Jadi ini adalah kasus ada perkelahian antara Abi dan Roshid. Dan sebagai seorang wali kelas, Bu Sri Suhasmi ketinggalan flashdisknya. Anda mengganggu saya saja mengganggu SPD. Itu flashdisknya itu di bawah. Ya silakan, tinggal dibaca. Nah itu ada guru.
Ya, silakan. Yang jadi Abi siapa? Nggak usah duduk, nggak kelihatan kamera kalau duduk. Nggak kelihatan kamera kalau duduk. Abi, kasih. Nah, ya. Nah, udah ini mereka tadi berkelahi. Sekarang ditangani. Berdua sudah selesai berkelahi. Nah, sekarang baik Bapak Ibu guru, kita lihat ya bermain peran. Sekarang tahapan menstabilkan identitas. Ayo. Yang mana Abi? Ini Abi, ini Rasid. Tinggal 8 berarti. Abi, Rosid, Bu Guru mendapatkan laporan dari ketua kelas kalau kalian kemarin berkelahi di jam terakhir. Sekarang mari kita duduk bersama dan bicarakan ini dengan tenang. Bu Guru tahu, kalian berdua adalah siswa yang baik dan Bu Guru menghargai kalian sebagai individu. Rosid, bisa kamu ceritakan apa yang terjadi? Kasih. Saya marah karena Abi mengolok-olok nama ayah saya. Itu sangat menyakitkan bagi saya. Kamu benar. Mendengar orang olok-olok orang yang kita sayangi memang sangat menyakitkan. Kamu adalah siswa yang peduli pada keluargamu dan itu adalah hal yang baik. Tapi saya sakit hati sama Rosid, Bu, karena dia selalu mengabaikan saya dan mengejek saya depan teman-teman. Oh, begitu. Abi merasa sakit hati. Bu Guru sangat memahami perasaan itu. Sangat wajar. Anda saling dihargai karena itu penting. Dan ketika kamu tidak mendapatkan itu, kamu merasa sakit hati. Tetapi rasa sakit hati itu bisa membuat kita melakukan hal-hal yang kurang baik yang nantinya akan kita sesali. Sekarang memvalidasi tindakan yang salah. Tahapan yang sekarang. Ini pertanyaan-pertanyaannya atau dialognya. Silakan. Saya lagi ya? Iya. Itu tidak. Bisa Abi ceritakan lebih banyak tentang apa yang membuat kamu Ngomongnya ke Abi, Bu, bukan ke saya. Saya Rasid. Abi, Ya, Bu. bisa ceritakan Ibu Guru lebih banyak tentang apa yang membuat kamu sakit hati? Ya, tenangin tinggi-tinggi diri ya. Di sini. Ini Bu, proses selalu mengejek saya di depan teman-teman. Setiap kali saya bicara, ada saja katanya kalimat atau gerak tubuh yang dijadikan bahan ejekan. Itu membuat saya merasa tidak dihargai, Bu. Terima kasih sudah berbagi apa yang kamu rasakan. Merasa tidak dihargai adalah perasaan yang sulit untuk diterima. Rosid, kamu dengar apa yang Abi rasakan? Apa yang bisa kamu katakan tentang itu? Ya Bu, maaf. Saya tidak sadar bahwa tindakan saya membuat Abi merasa seperti itu. Saya hanya main-main. Saya minta maaf, Abi. Minta maaf ya. Abi, Bu Guru memahami perasaanmu. Tapi membalas dengan mengolok-olok sepertinya bukanlah cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana menurutmu? Benar, Bu. Bu Guru, saya juga minta maaf. Rosid, ya saya minta maaf. Ya, saya maafkan. Yang penting Sekarang terakhir tahapannya saya adalah tahapan menanyakan keyakinan. Terima kasih atas permintaan maaf kalian. Abi, Rosid, sekarang mari kita bicara tentang nilai-nilai yang kita junjung di kelas ini. Kita semua setuju bahwa menghormati satu sama lain adalah hal yang penting. Nah, Iya, Bu. berdasarkan keyakinan kelas kita, bagaimana seharusnya kita bertindak ketika merasa marah atau sakit hati? Ya Bu, kita seharusnya berbicara dengan baik dan mencari solusi bersama, bukan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ya, kita juga harus menghormati orang lain dan tidak menjadikan mereka sebagai bahan ejekan. Benar sekali Rosid. Bagaimana kamu bisa menunjukkan rasa hormat sebagai kepada Abi untuk kedepannya?
Ya Bu, ya Bi, saya akan lebih menghargai perasaan dan berhenti mengejek. Bagus. Dan Abi, bagaimana kamu bisa menangani rasa sakit hatimu tanpa melukai perasaan orang lain? Saya akan berbicara dengan baik pada Rosid jika merasa ada masalah, bukan dengan mengolok-oloknya. Bagus. Terima kasih. Ibu guru bangga dengan kalian berdua. Karena berusaha memperbaiki hubungan dan memahami satu sama lain, mari kita terus bekerja sama. Lalu kita menghormati kelas satu. Ya, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk teman kita bertiga. Ya, jadi itu semua adalah penerapan dari segitiga restitusi. Video terakhir sebelum kita makan siang, ini adalah video terbaik yang pernah saya tonton. Ini mencakup keseluruhan dari awal sampai akhir. Kita lihat, mati lagi nanti. Nah, apa dia ngomong apa itu? Sudah full. Kalau itu diketok di sana. maksudnya di aจารย์ว่าอาจารย์หายไปแล้ว คนแรกเลยอาจารย์ คนเคาะ Thailand, Thailand. Ini karena dia langsung.น้องทำไมไม่ไปเรียนแต่ว่าอยากเป็นหมออยากช่วยเหลือคนไง ผมเนี่ยนะสภาพแบบนี้นะครับอาจารย์ที่ช่วยเหลือคน ตัวผมเองผมยังไม่รอดเลยครับ พ่อแม่ผมก็ไม่มีต่อให้ผมจบเป็นหมอได้เนี่ยนะไม่มีใครมาภูมิใจกับผมหรอกครับ อาจารย์เนี่ยจะภูมิใจ ที่เราได้ยินคนเปรียบเปรยอาชีพครูว่าเป็นเหมือนเรือจ้างจริงๆแล้วครูทำมากกว่านั้นครูไม่ใช่แค่สอนสิ่งให้เราฟังแต่ยังคอยดึงเราขึ้นมาเมื่อเรา ที่นี่นะ
ซึ่งจะเป็นฟิลเตอร์ของโฟมา เตือนสติให้เดินไปในทางที่ถูก ต้องรู้ของมีโคราชแต่ว่าลิ้นจักรยานหายเป็นทางได้ และปลูกฝังคุณธรรมการให้ด้วยการทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง คุณหมอคะ ขอบคุณครับนกเมื่อจดหมายฉบับนี้ถึงมือนกครูคงจากไปแล้ว และนั่นทำให้ครูบอกนกได้ว่า ที่แรกที่คุณตาจะเดินทางไปถึง คือการได้เข้าไปอยู่ในความทรงจำของใครสักคน แต่จะมีความทรงจำที่ดีหรือไม่ขึ้นกับสิ่งที่เราปฏิบัติกับคนคนนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่ตลอดชีวิตมักจะมีคนถามว่าครูเรียนหมอแต่ทำไมมาเป็นครู จริงๆอาชีพครูกับหมอน่ะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือใช้ความรู้ที่มีอยู่รักษาผู้อื่นครูรักษาด้วยการให้สติปัญญาส่วนหมอก็รักษาด้วยการแพทย์เมื่อเห็นคนที่เรารักษาดีขึ้นเราก็มีความสุขไปด้วยนี่เป็นเหตุผลที่ครูเป็นครูมาตลอดชีวิตและแม้ไม่มีลมหายใจก็ยังอยากเป็นครูต่อไปฝากหนูด้วยนะ ตามความเคารพอาจารย์ใหญ่ครับ
C ya. Baik, Bapak Ibu guru, demikian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya ada pada film atau video tadi yang terakhir, kita diharapkan untuk menjadi seorang guru yang seperti itu. Kita mengabdikan untuk murid, mengabdikan diri untuk murid, betul-betul berpihak pada murid. Bahkan Profesor Kasim meninggal pun dia masih mendonorkan tubuhnya untuk murid-muridnya belajar. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita tutup. Kalau tadi dibuka dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Silakan Pak Najar.